Halo teman-teman, namaku Cynthia. Mari kita belajar bersama tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Manusia selalu bergantung dengan sumber daya alam yang ada di bumi. Apakah kalian tahu sumber daya alam yang disediakan oleh bumi apa saja? Ya, benar. Sumber daya alam yang disediakan bumi meliputi air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Manusia membutuhkan udara yang bersih untuk bisa bernafas. Air digunakan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci. Tumbuhan seperti padi dibutuhkan sebagai salah satu sumber bahan pokok. Hutan menghasilkan kayu untuk kebutuhan bahan konstruksi, misalnya membangun rumah. Jika kayu di hutan terus diambil tanpa melakukan penanaman kembali, akan berakibat hutan gundul. Apakah kalian tahu apa yang terjadi jika hutan gundul? Coba diskusikan bersama teman sebangku kalian. Iya, hutan yang gundul tidak memiliki kualitas air dan udara yang baik. Tanah mudah longsor dan habitat hutan menjadi rusak. Manusia membutuhkan kebutuhan pangan seperti ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Beberapa orang dengan tidak bertanggung jawab mengambil sumber daya laut menggunakan racun atau bahan peledak. Kegiatan tersebut menyebabkan terumbu karang yang merupakan tempat hidup berbagai jenis laut mengalami kerusakan. Manusia juga membutuhkan sandang, yaitu pakaian. Pada era modern ini, pakaian lebih banyak diproduksi oleh pabrik. Hasil kegiatan industri seperti pabrik akan menyisakan limbah kimia berbahaya. Apa sih yang sebaiknya dilakukan terhadap limbah tersebut? Ya, limbah tersebut harus diolah dan tidak boleh dibuang begitu saja ke sungai. Limbah bisa meracuni makhluk hidup yang hidup di sungai, seperti ikan. Lalu, bagaimana dengan permasalahan di lingkungan sekitar kita? Tidak hanya hewan, manusia juga bergantung pada alam untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Jadi, sepanjang hidupnya, manusia akan terus berinteraksi dengan alam. Setiap hari, manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Interaksi tersebut memiliki dua sisi, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Interaksi positif yang dihasilkan yaitu adanya konservasi. Apa ada yang tahu apa itu konservasi? Coba diskusikan bersama teman sebangkumu. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya secara bijaksana agar menjamin ketersediaan sumber daya alam tersebut. Kita membutuhkan air bersih, udara segar, makanan, dan energi untuk tetap hidup. Untuk menjaga sumber daya alam tersebut tetap ada, kita perlu melakukan konservasi. Contohnya, dengan menerapkan prinsip 3R, atau menangkap ikan dengan alat penangkap ikan yang aman. Interaksi negatif antara lingkungan dan kebutuhan hidup manusia, misalnya pada penggunaan kayu yang tumbuh di hutan. Kayu banyak digunakan untuk kebutuhan papan, yaitu untuk membangun rumah atau membuat peralatan rumah tangga. Orang akan menebang pepohonan di hutan untuk mengambil dan memanfaatkan kayunya. Namun, dilakukan dengan membakar tanaman lain yang tidak digunakan sehingga terjadi kebakaran hutan. Hal tersebut menimbulkan interaksi negatif antara lingkungan dan kebutuhan hidup manusia. Menurut kalian, aktivitas manusia apa sih yang dapat merusak bumi? Coba diskusikan bersama teman sebangku kalian. Ya, benar. Salah satu aktivitas manusia yang merusak bumi yaitu deforestasi. Deforestasi bisa dikatakan sebagai penggundulan hutan secara besar-besaran untuk diambil kayunya.
Hutan berperan untuk melindungi dan menyimpan sumber air. Hutan dapat memurnikan air secara alami. Selain itu, hutan dapat mencegah terjadinya banjir saat terjadi hujan. Tanpa hutan, sumber air akan sulit dan rawan terjadi banjir saat hujan. Deforestasi juga mengancam habitat tumbuhan dan binatang yang ada di dalamnya. Saat pohon ditebang, binatang akan kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Tanpa makanan dan tempat tinggal, binatang tidak bisa bertahan hidup. Dengan demikian, mari kita lakukan aksi kecil untuk selamatkan bumi. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari sebuah pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi?